Nasib apes Maijen Pranoto Reksosamudro. Maijen Pranoto Reksosamudro adalah Jenderal Angkatan Darat yang ditunjuk Presiden Soekarno sebagai caretaker atau pejabat sementara Menteri Panglima Angkatan Darat dalam rapat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 1 Oktober tahun 1965. Ketika itu, nasib Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat yang diculik komplotan Gerakan 30 September belum diketahui. Dalam rapat itu, hadir pula Brigjen Suparjo, salah satu pentolan Gerakan 30 September. Pejabat lain yang hadir dalam rapat di Halim Perdana Kusuma membahas pengganti Jenderal Yani yang diculik adalah Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, Jenderal Sucipto Yudodiharjo, Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata, Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa dan Waperdam II Leimena. Rapat dipimpin langsung Presiden Soekarno. Dalam rapat itu, beberapa nama jenderal diusulkan antara lain Jenderal Soeharto, Mursyid, Basuki Rahmat dan Ibrahim Aji. Brigjen Suparjo dalam rapat tersebut sebagai perwakilan dari Gerakan 30 September mengusulkan nama Maijen Rukman dan Maijen Pranoto Reksosamudro. Akhirnya yang dipilih Presiden Soekarno adalah Maijen Pranoto. Calon yang diusulkan Brigjen Suparjo, Jenderal perwakilan dari Gerakan 30 September. Ketika itu, Maijen Pranoto Reksosamudro menjabat sebagai asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi dia itu ya termasuk anak buahnya Letjen Ahmad Yani di Angkatan Darat. Soal penempatan Maijen Pranoto sebagai asisten 3 ada cerita menarik yang diungkapkan Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan komplotan Gerakan 30 September yang ketika itu menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Dalam buku, Peristiwa 1 Oktober tahun 1965, kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, apa yang sesungguhnya terjadi, Jenderal Nasution mengungkapkan bahwa penempatan para perwira TNI yang kemudian jadi pentolan Gerakan 30 September dalam jabatan vital seperti Brigjen Suparjo, Kolonel Latif dan Letkol Untung Syamsuri, ada peran dari Maijen Pranoto sebagai asisten 3 Menpangat yang mengurusi masalah personalia. Kata Jenderal Nasution, penempatan Suparjo, Latif dan Untung dalam pos jabatannya tidak terlepas dari peran Maijen Pranoto sebagai asisten 3 Menpangat. Nasution juga mengungkapkan, Jenderal Yani pernah mengatakan kepadanya jika penempatan Maijen Pranoto Reksosamudro sebagai asisten 3 Menpangat bukan atas pilihan Jenderal Yani, tapi penempatan Maijen Pranoto sebagai asisten 3 Menpangat langsung atas perintah Presiden. Kesaksian lain soal Maijen Pranoto diungkapkan oleh Jenderal Maraden Panggabean dalam buku M. Panggabean, Jenderal dari Tano Batak, yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Ketika itu Panggabean masih Maijen dan sedang menjabat sebagai Deputi Wilayah atau Panglima Komando Antar Daerah Kalimantan merangkap Panglima Kolaga II, Dwi Kora. Dalam buku tersebut, Jenderal Maraden Panggabean bercerita bahwa pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, sekitar pukul 10.00, ia menghadiri rapat staf di Markas Staf Umum Angkatan Darat atas panggilan pejabat sementara Panglima Angkatan Darat Maijen Pranoto Reksosamudro. Saat itu, Maijen Pranoto Reksosamudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat telah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai pejabat sementara atau caretaker Menteri Panglima Angkatan Darat yang sebelumnya dipegang oleh Letjen Ahmad Yani. Kala itu, menurut Panggabean, nasib para jenderal korban penculikan belum diketahui. Meski lokasi tempat disembunyikannya jenazah para jenderal korban penculikan telah diketahui, yakni di Desa Lubang Buaya tak jauh dari Komplek Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Hari itu, saat Maijen Panggabean menghadiri rapat di Markas Staf Umum Angkatan Darat, pada hari yang sama tanggal 3 Oktober tahun 1965 para perwira Angkatan Darat lainnya menuju Lubang Buaya, suatu desa di sekitar Kompleks Pangkalan Udara Halim. Maijen Panggabean menghadiri rapat staf umum Angkatan Darat mewakili Koandak Kowilhan Kalimantan. Karena Panggabean secara kebetulan berada di Jakarta, rapat dipimpin oleh Maijen Pranoto sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat. Dalam rapat di Markas Staf Umum Angkatan Darat itu, Maijen Pranoto menjelaskan bahwa menurut keputusan Presiden Soekarno dia telah diangkat sebagai pejabat sementara Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam rapat itu,
Maijen Pranoto juga meminta agar TNI Angkatan Darat segera melakukan konsolidasi ke dalam. Setelah Pranoto berbicara, pada kesempatan itu dalam rapat tersebut, Maijen Panggabean mengusulkan agar diteruskan upaya mencari para perwira tinggi yang diculik. Maijen Panggabean juga meminta agar diambil tindakan yang tegas terhadap pelaku penculikan. Tetapi usul Panggabean ini tidak direspon Maijen Pranoto. Tentu saja respon Maijen Pranoto bikin Panggabean sangat kecewa. Jenderal Panggabean pun menilai Pranoto seperti tak peduli dengan peristiwa yang telah menghina Korps Angkatan Darat. Panggabean pun akhirnya memendam kekecewaan itu dalam hati. Saat itu, dalam rapat tersebut, Panggabean mengaku jengkel dengan sikap Maijen Pranoto yang menganggap penculikan para jenderal TNI AD seperti persoalan kecil. Sementara itu menurut Hendro Subroto dalam buku Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, semula penunjukan Maijen Pranoto sebagai caretaker Menpangat sangat menggembirakan Brigjen Suparjo dan kawan-kawan. Karena memang Pranoto itu adalah anggota Dewan Militer G30 SPKI. Seperti diungkapkan Syam Kamaruzaman Ketua Biro Khusus dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa. Pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 1965 pukul 21.00, Maijen Pranoto bersama dengan DN Aidit, pucuk pimpinan tertinggi G30S PKI, Syam, Ketua Biro Khusus dan Mayor Udara Suyono hadir dalam rapat pertama Dewan Militer yang telah mengambil alih wewenang Politbiro PKI. Ketika itu diputuskan hanya instruksi politik PKI yang dikeluarkan oleh Dewan Militer yang dianggap sah. Dua orang anggota ABRI yang duduk dalam Dewan Militer adalah Maijen Pranoto Rekso Samudro dan Mayor Udara Suyono. Satu lagi Maijen Rukman. Mereka berfungsi memberikan pendapat dari sudut militer mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan G30 SPKI. Tapi kemudian, sikap Maijen Pranoto bikin kecewa berat Suparjo dan komplotannya. Sikap Maijen Pranoto dianggap tidak cekatan oleh Suparjo. Dalam dokumen berisi analisa militernya untuk mengungkap kegagalan G30 SPKI, Suparjo menguraikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Maijen Pranoto. Menurut tulisan Suparjo, dengan penunjukannya sebagai caretaker Menpangat, seharusnya Pranoto harus segera berpidato di radio dan mengumumkan pengangkatannya. Tindakan kedua, Pranoto harus mengupayakan agar kedua belah pihak mentaati untuk tidak saling bertempur. Maijen Pranoto, menurut Suparjo harusnya juga mulai menyusun brigade-brigade baru di sekitarnya yang langsung dipimpinnya. Dengan demikian, langkah-langkah selanjutnya akan mempunyai kekuatan. Kemudian Maijen Pranoto harus segera mengisi kekosongan jabatan-jabatan di staf umum Angkatan Darat. Sayang sekali kesempatan terakhir ini tidak digunakannya. Setelah terlambat, akhirnya Maijen Pranoto berpidato di radio. Tetapi Suparjo menilai bahwa isi pidatonya tidak karuan. Bahkan Pranoto mengutuk G30 SPKI sebagai gerakan petualangan. Kata-kata itu dengan sendirinya melumpuhkan perangsang revolusi di daerah, terutama di Jawa Tengah. Sementara itu, Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, mengatakan bahwa Maijen Pranoto tidak menjalankan langkah seperti yang diharapkan. Seharusnya setelah ia ditunjuk sebagai caretaker Menpangat, maka ia segera mengangkat panglima-panglima baru seperti yang diharapkan komplotan gerakan 30 September. Ternyata Pranoto malah bingung sendiri. Padahal sebenarnya Pranoto merupakan harapan satu-satunya yang menjadi tumpuan terakhir untuk menolong PKI. Setelah Presiden Soekarno menolak memberikan dukungan terhadap G30 SPKI. Sampai kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama, Kolonel Abdul Latif, salah satu pentolan komplotan G30 SPKI tertangkap. Hasil pemeriksaan atas Latif, terungkap jika ada surat yang dikirim Latif kepada Maijen Pranoto. Dalam surat itu jelas tertulis permintaan Kolonel Latif agar Maijen Pranoto mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengamankan kawan-kawan mereka di gerakan 30 September. Menurut Hendro Subroto dilihat dari surat itu nyata ada hubungan antara Maijen Pranoto dengan pemberontakan G30 SPKI. Ditambah lagi adanya laporan bahwa pada akhir September DN Aidit mengadakan pertemuan dengan Maijen Pranoto di Jalan Pramuka. Semua hal itu dilaporkan kepada Presiden Soekarno, termasuk surat Kolonel Latif. Sementara itu, mengutip buku
Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5, Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya, yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Jenderal Soeharto dalam kesaksiannya bercerita, pada tanggal 11 Oktober tahun 1965, Kolonel Latif tertangkap. Yang mengejutkan, dari hasil pemeriksaan pada diri Latif setelah ditangkap, ada surat yang dikirimkan mantan Komandan Brigif 1 Jaya Sakti Kodam Jaya itu kepada Maijen Pranoto. Menurut Soeharto, dalam surat itu jelas tertulis permintaan Kolonel Latif agar Maijen Pranoto mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengamankan kawan-kawan mereka. Ketika itu, Soeharto sudah ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Pangkop Kamtib dalam rangka untuk menyelesaikan peristiwa gerakan 30 September. Dus dilihat daripada surat ini nyata ada hubungan antara Pranoto dengan peristiwa kudeta PKI. Ditambah lagi adanya laporan bahwa sekitar akhir September tahun 1965, Aidit mengadakan pertemuan dengan Pranoto di Jalan Pramuka, kata Soeharto dalam buku, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5. Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya, surat Kolonel Latif dan informasi tentang Pranoto itu, kata Soeharto, lalu disampaikan kepada Bung Karno atau Presiden Soekarno. Semua hal itu saya laporkan kepada Bung Karno, termasuk surat Kolonel Latif, kata Soeharto. Lalu apa reaksi Bung Karno saat menerima surat Kolonel Latif untuk Maijen Pranoto tersebut? Kata Soeharto, reaksi Bung Karno ialah mengatakan, begitu bodoh. Tidak lama setelah itu, kata Soeharto lagi, Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk mencabut pengangkatan Maijen Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat. Lalu mengangkat dirinya sebagai Panglima Angkatan Darat, sekaligus sebagai Kepala Staf Koti. Kalau tidak salah kejadian itu adalah tanggal 16 Oktober. Jadi beberapa hari saja setelah surat Kolonel Latif yang masih terpegang olehnya ditangkap. Atas dasar bukti-bukti itulah beliau percaya dan sebetulnya memang pengusulan Pranoto untuk mengganti Jenderal Yani adalah juga usulan dari PKI. Yaitu Aidit CS pada waktu di Halim. Sesudah keputusan beliau mengangkat saya sebagai Kepala Staf Koti, tutur Soeharto. Menurut Hendro Subroto dalam buku, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, setelah Pranoto dicopot. Jenderal Bintang 2 itu kemudian ditempatkan sebagai perwira tinggi yang diperbantukan pada Panglima Angkatan Darat. Tetapi beberapa hari kemudian atas perintah Jenderal Soeharto, Maijen Pranoto ditahan di Blok P Kebayoran Baru, Jakarta, dengan tuduhan terlibat G30S PKI. Pada tanggal 7 Maret tahun 1966 status penahanan Maijen Pranoto dirubah oleh tim pemeriksa pusat menjadi tahanan rumah. Dalam perkembangan selanjutnya penahanan ditingkatkan lagi menjadi tahanan di Inrehab Nirbaya Cimahi, Jawa Barat. Akhirnya 10 tahun kemudian ia dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Februari tahun 1981.